Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlam. Kaifa halukum? La'ali antum bi khairin walhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa shalal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Saya perwakilan kelompok 1 dari tugas ilmu akhlak dan sebagai moderator ilmu akhlak kelompok 1. Sebagai pemateri Alinda dan Dava Arya dipersilahkan untuk menjelaskan materi yang sudah kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alinda Nur Afiki dari kelompok 1 ilmu akhlak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu akhlak dan juga menjelaskan perkembangan ilmu akhlak. Akhlak kedua yaitu pengertian ilmu akhlak. Menurut pandangan ulama Islam adalah ilmu yang membahas tentang bermacam-macam sifat baik dan buruknya seseorang dan mengenal, mendefinisikan dan menjelaskan sifat-sifat itu. Perkembangan ilmu akhlak. Perkembangan ilmu akhlak pada zaman Yunani, yang pertama kali merintis ilmu akhlak adalah Socrates, karena ia yang berusaha sungguh-sungguh untuk membentuk perhubungan antara manusia dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pada bangsa Arab. Pada waktu itu, bangsa Arab hanya memiliki ilmu-ilmu tentang hikmat-hikmat dan syair-syair. Tidak seperti pada zaman Yunani yang memiliki ilmu filsafat. Hal itu terjadi karena tidak terjadi kecuali di negara yang maju. Yang ketiga yaitu di dalam agama Islam. Pertama, tokoh yang pertama kali menggagas ilmu akhlak adalah Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan sebuah risalah yang ditulisnya untuk anaknya yaitu Al-Hasan, setelah kepulangan perang dari Siffin, di dalam risalah tersebut terdapat banyak sekali pelajaran akhlak. Selanjutnya yaitu bagian objek kajian dalam ilmu akhlak. Objek kajian dalam ilmu akhlak itu kepada manusia atau perbuatan manusia, karena perbuatan tersebut dapat dinilai dari kriterianya apakah baik atau buruk. Dan pembahasan objek ilmu akhlak ini berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Yaitu dasar atau sumber ilmu akhlak. Semua umat Islam sepakat pada kedua dasar pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, pandangan masyarakat dapat dijadikan untuk menentukan baik atau buruknya manusia. Ada beberapa tujuan untuk mempelajari ilmu akhlak, diantaranya yaitu akan memiliki pengetahuan tentang kriteria, lalu menghindari dari pikiran yang sesat, lalu yang ketiga adalah membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia, baik kepada Allah atau kepada manusia. Kan sifat tertanam dari diri seseorang manusia yang mudah tanpa adanya suatu pikiran. Ilmu akhlak merupakan ilmu yang menentukan batas baik dan buruk, terpuji dan tercela. Jadi, ilmu akhlak adalah ilmu yang mempersoalkan baik buruknya amal dan akhlak atau adab dan kelakuan diri kita sehari-hari. Dari materi kelompok 1 hari ini, ilmu akhlak. Yang pertama, sumber ilmu akhlak itu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, objek kajian akhlak manusia, karena manusia berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap sesuatu. Tujuan mempelajari ilmu akhlak adalah meningkatkan derajat kehidupan manusia, menuntut kepada kebaikan, akan menyempurnakan iman.
Kelompok 1, semoga materi semua yang telah disebutkan oleh pemateri bisa masuk ke otak kita dan disimpan di otak kita, juga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari saya sendiri dan juga sebagian dari kaumnya, karena kata Rasul juga kullu bani Adam khata', setiap keturunan Adam itu mempunyai salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.